Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Pedri Kusyura dengan NIM 2407010093 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang inflamasi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu apa itu inflamasi. Jadi, inflamasi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan respon alami tubuh terhadap cedera, infeksi, atau zat asing. Proses ini melibatkan sistem kekebalan untuk melindungi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari yang pertama infeksi bakteri, jamur, dan infeksi virus. Yang kedua, kerusakan sel tubuh, misalnya saat kaki kita terbentur benda tumpul atau saat tangan kita terkena benda tajam. Yang ketiga, masuknya zat-zat asing berbahaya, misalnya bahan kimia berbahaya ataupun paparan sinar radioaktif. Penyakit inflamasi adalah kondisi yang ditandai oleh peradangan yang berkepanjangan atau berlebihan dalam tubuh. Kemudian, penyakit-penyakit dengan inflamasi memiliki suatu ciri khas, yaitu ada imbuhan tis di bagian akhirnya. Misalnya saja penyakit dermatitis, artritis, ortitis, dan bronkitis. Kemudian, terdapat 5 tanda yang menunjukkan bahwa tubuh kita sedang mengalami inflamasi. Tanda yang pertama adalah rubor, yaitu munculnya kemerahan, kemudian dolor, munculnya rasa nyeri, kolor, adanya produksi panas, tumor, adanya pembengkakan, dan fungsiolesa, yaitu adanya gangguan fungsi tubuh. Misalnya saja, ketika kaki kita mengalami benturan yang cukup keras, maka bagian yang terbentur tersebut akan berwarna kemerahan, kemudian membengkak, terasa nyeri, terasa hangat, dan kaki kita akan susah untuk digerakkan. Kemudian, tujuan dari inflamasi sendiri adalah untuk membunuh kuman berbahaya yang masuk ke dalam tubuh, menghilangkan sisa-sisa kerusakan sel, dan persiapan untuk melakukan penyembuhan. Selanjutnya, inflamasi dibagi menjadi 2 berdasarkan waktunya, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronik. Inflamasi akut adalah inflamasi yang muncul dalam beberapa menit hingga jam setelah terkena penyebab di awal tadi. Kemudian akan berakhir dalam beberapa hari hingga beberapa minggu. Contohnya, saat kita terluka atau saat kita terkena flu, maka penyakit tersebut akan membaik dalam beberapa hari. Sedangkan inflamasi kronis adalah inflamasi yang muncul secara perlahan dan berlangsung dalam hitungan bulan atau tahun. Contohnya adalah penyakit autoimun seperti SLE atau pada penyakit seperti tuberkulosis yang tidak sembuh setelah inflamasi akut dan berlanjut menjadi inflamasi kronis. Kemudian, bagaimana proses inflamasi? Jadi, proses inflamasi berlangsung pada saat patogen berbahaya memasuki tubuh. Maka sel makrofag yang ada di jaringan akan memfagosit bakteri dan mengeluarkan zat kemotaksis dan sitokin proinflamasi. Selain itu, sel mas yang ada di jaringan akan mengeluarkan histamin yang akan memicu dilatasi pembuluh darah sekitar dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Zat kemotaksin dan sitokin
yang dihasilkan akan menarik sel-sel neutrofil dan monosit dari pembuluh darah untuk keluar ke jaringan dengan cara diapedesis. Kemudian, neutrofil dan monosit yang sudah berada di area peradangan akan memfagosit semua patogen berbahaya dan sisa-sisa jaringan. Setelah semua patogen atau sisa jaringan habis difagosit, maka sel imun akan menurunkan produksi kemotaksin dan sitokin proinflamasi, dan kemudian memproduksi sitokin antiinflamasi untuk meredakan proses inflamasi. Pada akhir proses, sel jaringan akan memulai perbaikan jaringan kembali seperti semula. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.